Nenek Zen juga berdiri, dan mereka bertiga menuju halaman tempat di mana Dev berada. Saat ini Dev berada di dalam kamar, bermain-main dengan Baiqian dan Helena. Setelah beberapa hari, begitu Dev kembali, Baiqian dan Helena menariknya ke kamar. Dev tidak berdaya, tapi dia tidak punya pilihan. Dia juga tahu bahwa mereka berdua merasa kasihan padanya. Tuan Chen, kepala keluarga Zen ada di sini dan menunggumu di ruang tamu. Ji-Yun berjalan ke pintu, mendengarkan suara-suara meriah di dalam ruangan, dan berteriak pelan. Ketika Dev mendengar ini, dia segera berpakaian dan keluar kamar. Bagaimanapun, ini adalah kediaman keluarga Zen, dan Dev hanya tinggal bersama orang lain. Sekarang Zen Yuandao ada di sini secara langsung, tentu saja Dev ingin bertemu dengannya. Mengikuti Ji-Yun ke ruang tamu, dia melihat Zen Yuandao, Nenek Zen dan Zong Qing ada di sana, jadi dia buru-buru berkata, "Tuan Zen, mengapa kamu ingin bertemu denganku? Rekan Daois Chen memang masih sangat bugar. Kamu baru saja kembali dan tidak beristirahat," kata Zen Yuandao sambil tersenyum tipis. Nenek Zen dan Zong Qing juga tertawa. Bagaimanapun, dengan kemampuan mereka dapat mendengar suara di dalam ruangan hanya dengan sedikit perhatian. Dev sedikit malu dan berkata, "Hei, aku tidak bisa menahannya, ini hanya masalah rutinitas. Rekan Daois Chen, dinasti Xiao mengirim seseorang untuk mencarimu 2 hari yang lalu. Karena kamu tidak berada di sini, mereka hanya bisa tinggal di rumah," kata Zen Yuandao. "Orang-orang dari dinasti Xiao mencariku. Mungkinkah kondisi Pangeran Xiao sudah kambuh kembali?" Dev sedikit terkejut dan berkata, "Itu tidak benar. Dinasti Xiao telah membesarkan sejumlah besar makhluk roh. Hanya saja beberapa makhluk roh baru-baru ini sakit, dan kondisi mereka serius. Aku hanya ingin meminta rekan Daois Chen untuk datang dan melihat-lihat," kata Zen Yuandao. "Oh, itu dia. Aku akan pergi ke dinasti Xiao, dan mereka juga belum memberikan tulang abadi yang dijanjikan Kaisar Xiao kepadaku." Dev sebenarnya berencana pergi ke dinasti Xiao untuk mendapatkan tulang abadi. Dia ingin melihat apakah tulang abadi itu adalah tulang Raja Iblis Awan Merah. "Kalau begitu, aku akan mengajak rekan Daois Chen untuk bertemu dengan orang-orang dari dinasti Xiao." Zen Yuandao berdiri dan kemudian melanjutkan, "Rekan Daois Chen, dinasti Xiao hanya ingin mengundangmu. Aku ingin tahu apakah kamu dapat membawa kami bersamamu. Kami juga ingin belajar dari Daois Chen. Tentu saja, aku hanya tidak tahu apa tujuan orang-orang dari dinasti Xiao ini, tapi aku akan memberitahukan keinginanmu kepada mereka." Dev mengangguk. Zen Yuan mengatakan tidak apa-apa bagi mereka untuk mengikutinya. Bagaimanapun, Dev adalah orang baru di dinasti Xiao. Jika terjadi sesuatu, dia masih bisa mengikuti Zen Yuan dan meminta nasihat mereka. Melihat Dev setuju, Zen Yuandao sangat senang, dan kemudian mengajak Dev menemui orang-orang dinasti Xiao. Xiao Yuanshan mengirim seorang pria parubaya, penguasa alam Mahayana. "Perdana Menteri Yu, inilah Dev yang kamu cari." Setelah Zen Yuandao membawa Dev masuk, dia segera berkata dengan hormat kepada pria parubaya itu. Melihat hal ini, pria parubaya itu buru-buru memberi hormat kepada Dev dan berkata, "Halo Tuan Chen, aku Yuan Qiang, Perdana Menteri dinasti Xiao. Aku datang ke sini secara khusus untuk mengundang Tuan Chen atas nama Kaisar Xiao." Dev melirik ke arah Yuan Qiang. Meskipun dia masih cukup muda, dia telah mencapai alam Mahayana tingkat kedua. "Perdana Menteri Yu, bolehkah aku membawa serta kepala keluarga Zen dan yang lainnya?" Dev bertanya. "Tentu saja, selama Tuan Chen pergi, tidak peduli berapa banyak orang yang datang," kata Yuan Qiang. "Baiklah, izinkan aku mengucapkan selamat tinggal, lalu kita berangkat." Dev mengangguk, lalu pergi memberitahu Helena dan Baiqian bahwa mereka akan pergi. Dia tidak bisa pergi diam-diam sendirian. Diperkirakan ketika dia kembali, mereka berdua akan marah lagi. Mereka menghukumnya, dan Dev tidak tahan. Dev benar-benar memahami kekuatan kedua wanita ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Dev mengikuti Zen Yuandao dan yang lainnya, lalu mengikuti Yuan Qiang ke dinasti Xiao. Dev dan yang lainnya sedang duduk di dalam kereta, sementara di luar ada 8 binatang roh yang menarik kereta ke depan. Kedelapan binatang roh ini semuanya memiliki sayap yang besar, tetapi tubuh mereka terlihat seperti harimau, sehingga mereka disebut binatang harimau terbang. "Perdana Menteri Yu, apakah dinasti Xiaomu memelihara banyak binatang roh?" Dev bertanya. Dia tahu bahwa membesarkan binatang roh itu sangat merepotkan dan mahal. Banyak orang bahkan tidak bisa mendapatkan sumber daya untuk budidaya mereka sendiri, apalagi sumber daya untuk dikonsumsi oleh binatang roh. Oleh karena itu, banyak orang tidak mengetahui cara menjinakkan binatang roh. Bahkan di sekte yang relatif besar, tidak banyak yang menjinakkan binatang roh. Sekarang dinasti Xiao masih memelihara binatang roh dan menggunakannya untuk menarik kereta, yang menunjukkan bahwa dinasti Xiao benar-benar kaya. Membandingkan dengan dinasti Xiao yang sangat sebesar, pasti ada banyak tempat yang membutuhkan binatang roh. Mungkin ada beberapa ribu binatang roh sekarang, kata Yuan Qiang. Ribuan binatang roh.
Dev terkejut, dan bahkan Zhen Yuandao dan yang lainnya tampak terkejut. Ribuan binatang roh menghabiskan banyak uang setiap hari. Kecuali kekuatan tertinggi di dunia surga dan manusia seperti dinasti Xiao, tidak ada yang mampu membesarkan begitu banyak binatang roh. Jangan khawatir, Tuan Chen. Hanya ada beberapa lusin binatang roh yang sakit, tidak semuanya sakit. Melihat Dev seperti itu, Yuan Qiang dengan cepat menjelaskan. Dia mengira Dev ketakutan ketika dia mendengar ada ribuan binatang roh. Lagi pula, jika ada ribuan binatang roh, bahkan jika Dev kuat, dia mungkin tidak akan bisa menyembuhkan mereka bahkan jika mereka melelahkannya sampai mati. Perdana Menteri Yu, apa saja gejala dari binatang roh ini? Dev ingin mengetahui terlebih dahulu apa saja gejala dari binatang roh ini, sehingga dia tahu bagaimana cara menghadapinya. Tuan Chen, gejala dari binatang roh ini berbeda, jadi aku tidak bisa memberitahumu secara detail. Kamu bisa melihatnya sendiri saat kamu sampai di sana, kata Yuan Qiang. Oke, Dev mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Binatang macan terbang itu menarik kendaraan dan terbang dengan cepat di udara. Setelah berjalan hampir sehari, mereka akhirnya melihat kota yang sangat megah dan spektakuler. Kota ini mungkin berkali-kali lebih besar dari kota Kekaisaran Iblis. Apakah ini dinasti Xiao? Dev melihat kota di bawah dan berkata dengan kaget. Tuan Chen, ini kota Wuhui, kota Kekaisaran ibu kota dari dinasti Xiao. Sebenarnya, kita sekarang sudah memasuki wilayah dinasti Xiao. Seluruh dinasti Xiao memiliki 172 pusat kota, dan wilayahnya sangat luas, kata Yuan Qiang. Baru kemudian Dev menyadari bahwa mereka telah lama memasuki dinasti Xiao. Kota besar ini hanyalah kota Kekaisaran dinasti Xiao. Dev telah mendengar bahwa dinasti Xiao sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka dinasti Xiao akan sekuat itu. Binatang harimau terbang itu turun menuju kota Wuhui. Ketika semakin dekat, Dev menemukan bahwa kota Wuhui yang besar ini memiliki formasi di sekelilingnya. Tampaknya dinasti Xiao juga memiliki ahli formasi, dan seharusnya juga ada apoteker. Namun, tampaknya apoteker di dinasti Xiao tidak dapat menangani binatang roh yang sakit ini. Binatang macan terbang itu menarik kereta dan mendarat di gerbang kota. Setelah melihat binatang macan terbang itu, beberapa penjaga segera membuka gerbang kota dengan hormat. Ketika banyak orang di kota melihat ini, mereka semua menyingkir dan berhenti bergerak. Dev meliriknya dan melihat bahwa penjaga gerbang kota benar-benar mampu melampaui alam kesengsaraan. Zhen Yuandao dan yang lainnya juga melihatnya dengan wajah terkejut. Mereka belum pernah situasi seperti yang ada di kota ini sebelumnya. Bahkan orang-orang yang menjaga gerbang berada di alam kesengsaraan, yang menunjukkan betapa kuatnya dinasti Xiao. Zhen Yuandao berkata bahwa 4 keluarga besar di kota Yongle sebenarnya bukan apa-apa di hadapan dinasti Xiao. Bahkan Dev, yang telah sering bepergian dan bertemu banyak orang di dunia, kini sangat terkejut dengan kekuatan dinasti Xiao. Terutama kota Wuhui ini adalah kota terbesar yang pernah dilihatnya. Perdana Menteri Yu, mengapa semua orang di kota berhenti bergerak setelah kita memasuki kota? Dev memandang orang-orang yang berdiri diam di kedua sisi jalan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah aturan dinasti Xiao kita, dan juga untuk menghindari pembunuhan. Bagaimanapun, dalam dinasti sebesar itu, akan selalu ada orang dengan niat jahat. Yuan Qiang berkata terus terang. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak bisa berkata-kata. Aturan semacam ini benar-benar dapat menghindari pembunuhan. Tidak ada yang boleh bergerak. Jika dia bergerak, dia akan dianggap sebagai pembunuh. Dev tahu bahwa hal yang sama sebenarnya terjadi di dunia sekuler. Seringkali ketika pejabat tingkat tinggi bepergian, mereka akan memberlakukan darurat militer terlebih dahulu dan membersihkan masyarakat. Sepertinya tidak ada perbedaan antara dunia surga dan manusia dengan dunia sekuler. Hanya saja setiap orang di dunia surga dan manusia adalah seorang kultivator, namun setelah setiap orang menjadi abadi, mereka yang mengolahnya tidak akan ada artinya. Segera, Dev dan yang lainnya tiba di kota Kekaisaran di pusat kota. Setelah tiba di sini, Dev dan yang lainnya turun dari kereta dan hanya bisa masuk. Namun, Xiao Yuanshan dan Xiao Feng serta putranya sudah menunggu di pintu masuk kota Kekaisaran. Terlihat bahwa Xiao Yuanshan sangat mementingkan Dev. Tuan Chen, terima kasih atas kerja kerasmu setelah bepergian dan bepergian. Xiao Yuanshan melangkah maju dengan sangat sopan dan menyapa Dev tanpa basa-basi. Xiao Feng membungkuk dalam-dalam ke arah Dev dan berkata, Tuan Chen, anugerah penyelamatan hidupmu tidak akan terlupakan. Kaisar Xiao, Pangeran Xiao, kalian terlalu sopan, aku hanya sedikit membantu. Terlebih lagi, kalian semua membayarnya. Ini dianggap sebagai transaksi, bukan bantuan yang menyelamatkan nyawa. Dev dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata. Sikap Xiao Yuanshan dan Xiao Feng membuat Dev sedikit tersanjung. Zhen Yuandao dan yang lainnya merasa iri ketika mereka melihat pemandangan ini. Jika keluarga Zhen mereka dapat menerima rasa hormat seperti itu dari Kaisar Xiao, maka keluarga Zhen akan makmur. Oh, aku hampir lupa.
Aku masih memiliki tulang abadi yang belum aku berikan kepada Tuan Chen. Aku akan memerintahkan seseorang untuk mengambilnya sekarang juga. Setelah mendengar kata-kata Dev, Xiao Yuanshan tiba-tiba menamparkan keningnya dan berkata, Kaisar Xiao, bukan itu maksudku. Aku bisa mengambil tulang abadi itu kapan saja. Ayo kita lihat binatang roh yang sakit itu. Dev tahu bahwa Xiao Yuanshan telah salah paham. Oke, kalau begitu aku akan mengajakmu melihat. Xiao Yuanshan mengangguk dan berkata, dari awal hingga akhir, Xiao Yuanshan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada keluarga Zhen. Dari sini terlihat bahwa keluarga Zhen benar-benar seperti semut di hadapan dinasti Xiao. Xiao Yuanshan secara pribadi membawa Dev dan yang lainnya ke sisi kota kekaisaran. Ada area luas di sini di mana banyak binatang roh dikurung. Tuan Chen, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan binatang roh di kurungan ini. Mereka tiba-tiba menjadi seperti sekarang ini. Coba lihatlah. Xiao Yuanshan menunjuk ke salah satu halaman yang dibangun menggunakan metode formasi dan berkata, Dev melihat dan menemukan bahwa ada lusinan binatang roh di sini, tetapi binatang roh ini terlihat sedikit lamban, dan beberapa binatang roh kehilangan semua inderanya, dan beberapa mengaum dan mata mereka merah. Gejala binatang roh ini sebenarnya berbeda, yang membuat Dev merasa sedikit aneh. Apakah tidak ada masalah dengan binatang roh lainnya? Dev bertanya. Tidak, bahkan binatang roh di halaman berikutnya adalah normal, dan binatang roh ini memiliki sumber daya yang sama setiap hari. Aku hanya tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba ada yang tidak beres dengan binatang roh di halaman ini. Aku meminta semua apoteker di kota kekaisaran untuk melihatnya, dan mereka tidak dapat menemukan alasannya sama sekali. Kata Xiao Yuanshan, ini aneh. Karena binatang roh ini mengonsumsi sumber daya yang sama, mengapa hanya binatang roh di halaman ini yang memiliki masalah? Mungkinkah karena infeksi virus, tapi binatang roh ini bukan dari spesies yang sama, jadi bagaimana mereka bisa tertular? Aneh sekali. Dev sedikit mengernyit, lalu memandang Zhen Yuandao dan Song Qing dan berkata, kalian berdua, apakah kalian melihat ada masalah? Bersambung.